Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, Engkau yang kami percaya dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan Kau permalukan. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan, tidak akan Kau pernah kecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami buka telinga kami, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud dan kehendaki. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dapat melakukannya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Urapi kami Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Dan hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan, biar dengan bahasa yang mudah dimengerti dalam pengurapan-Mu Tuhan, hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan boleh nyatakan dalam nama Yesus. Sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Dalam nama Yesus, kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dalam pengurapan-Mu kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita tiba kepada minggu terakhir di bulan Juni 2025. Kita masuk musim baru di bulan Juli, dan saya percaya di bulan-bulan baru ini Tuhan akan menyatakan lebih lagi anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya, berkatnya, pengurapannya. Dan siapa yang mengatakan amin dan setuju dan siap untuk menerima, katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan diberi judul yaitu dengan tema Left Behind. Katakan bersama-sama, left behind. Ya, left behind, yaitu artinya tertinggal. Saya percaya setiap kita pasti mau bersama-sama Tuhan, artinya tidak tertinggal. Kita buka firman Tuhan untuk kita sama-sama diberkati dan pasti diberkati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Kita baca bergantian, saya yang pertama dan kemudian kaum pria yang pertama dan kemudian kaum wanita yang kedua. Tapi karena satu lain hal kita baca bersama-sama aja ya. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. 3, 2, 1. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Di sini kita telah membaca yaitu sebuah perikop yang mengatakan nasihat sebuah berjaga-jaga. Kalau kita mendengar kata berjaga-jaga dalam pemikiran Bapak Ibu, Saudara dan saya kira-kira apa?
Berjaga-jaga itu posisi artinya standby, atau kita lagi dalam posisi tidur, atau kita lagi posisi ya santai. Siaga berarti, ya, yes, terima kasih responnya. Berjaga-jaga berarti kita memiliki sebuah respon siaga, tidak dalam keadaan santai, tidak dalam keadaan tidur, tetapi berjaga-jaga berarti namanya siaga. Siaga berarti kita tetap terkonek, kita tetap sadar, kondisinya tetap sadar, tetap on, saudaraku. Maka di sini dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan bahwa ada 2 orang dan kemudian 1 diangkat dan 1 tidak terangkat. Saya berdoa, saya percaya kita semua berdoa untuk kita sama-sama terangkat, yang dalam arti bahasa Inggrisnya rapture. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan dalam slide-nya, Bapak Ibu telah diberikan outline, nanti akan Bapak Ibu isi supaya kita sama-sama diisi dengan firman Tuhan, dan saya percaya dengan pencatatan kita di outline itu akan menjadi berkat buat kita semua. Dan di sini dikatakan dalam peristiwa pengangkatan ada orang-orang yang diangkat dan ada yang tertinggal. Left behind artinya tertinggal. Bapak Ibu di sini kira-kira siapa yang pernah mendengar kata-kata pengangkatan atau rapture? Boleh angkat tangan. Kalau kita melihat atau menonton filmnya pengangkatan itu, kalau kita lihat di film-film, tiba-tiba ada orang yang hanya tinggal pakaiannya aja. Terus kemudian orangnya udah nggak ada. Ada banyak penafsiran untuk hal itu. Kita nggak masuk di situ. Tetapi bagaimana hidup saudara dan saya supaya kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang digambarkan seperti yang telah kita baca. Artinya kita tidak tertinggal. Katakan amin. Sehingga pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan sebagai murid Kristus tidak menjadi sia-sia. Amin. Dalam peristiwa pengangkatan ada orang-orang yang diangkat dan ada yang tertinggal. Kita berdoa sepakat kita adalah orang-orang yang terangkat. Nah, di sini dikatakan di dalam slide berikutnya, hidup di dalam kekudusan adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Siapa yang percaya bahwa suatu hari Tuhan akan datang menjemput orang-orang yang percaya? Amin. Karena Alkitab mengatakan pada saat murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat dan malaikat berkata, kamu juga akan melihat Tuhan akan datang. Dalam arti dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang tetap setia kepada dia. Amin. Jadi di sini dikatakan hidup di dalam kekudusan adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah sebuah keadaan atau sifat dalam pengertiannya menjadi suci atau murni. Bahasa sederhananya adalah dipisahkan, saudaraku. Artinya kekudusan itu dimurnikan, pemurnian. Kekudusan itu berbicara mengenai pemisahan diri untuk Allah. Jadi kalau saudara saat ini mungkin sedang merasakan kenapa ya sesuatu yang tidak enak itu, atau saudara seperti menghadapi suatu hal keadaan yang rasanya seperti diperas, rasanya seperti dimurnikan, rasanya sepertinya kok nggak enak ya hidup ini, kok nggak nyaman ya. Saya dulu, mungkin saudara berkata, waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kayaknya rezeki saya lancar-lancar aja. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Tapi setelah saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok banyak hal yang saya alami. Ketahuilah saudara, itu Tuhan izinkan untuk memurnikan saudara. Katakan amin. Untuk memurnikan, untuk membentuk saudara dan orang yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Ya kan? Dalam sebuah pemurnian artinya kayak seperti minyak zaitun, dimurnikan berarti prosesnya itu sangat benar-benar dipres, saudaraku. Jadi saudara yang mungkin atau saya yang kita anak-anak Tuhan sedang dibentuk, diproses seperti ditekan, itu Tuhan berarti mengasihi saudara. Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya bukan anak-anak gampangan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Siapa yang di sini bersyukur bahwa dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia,
bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa yang percaya akan firman Tuhan itu? Oleh karena itu di sini dikatakan kekudusan berarti sebuah hal yang dikatakan namanya pemurnian. Pemurnian tidak enak saudaraku. Diproses tidak enak. Tapi kalau saudara mau tetap taat dan setia, saudara menjadi orang-orang bagian daripada yang diangkat. Menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara sepertinya keadaannya tidak enak, dipisahkan, sepertinya diasingkan gitu kan. Yang sudah gak punya keinginan untuk hidup seperti cara hidup yang lama. Itu berarti Tuhan yang anugerahkan. Katakan amin. Janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kalau dahulu saudara atau saya menganggap artinya kehidupan dunia itu adalah biasa lah, udah kita nggak usah benar-benar banget lah, Tuhan juga tahu. Dan kemudian saudara berada dalam suatu posisi yang mengatakan itu no terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, berarti saudara dipisahkan untuk Allah. Katakan amin. Diasingkan untuk Allah dan saudara mau untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang namanya dikatakan pemurnian dan pemisahan diri untuk Allah. Di slide berikutnya dikatakan Tuhan menciptakan kita bukan untuk dihukum dan binasa, melainkan diselamatkan. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk dihukum dan binasa, melainkan diselamatkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya diselamatkan. Jadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan menghakimi dalam kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Kita buka yuk di 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, tapi saya akan bacakan di ayat 9-11, karena ayat sebelumnya hampir sama dengan Matius 24. 1 Tesalonika 5. Ya, kalau sudah ada boleh dibantu. 1 Tesalonika 5 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebentar kita akan menetap dulu di sini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, kalau berkata, kenapa ya hidup saya tidak enak? Kenapa ya saya mengalami ini? Tuhan tidak punya rencana untuk menimpa saudara dengan murka dan bahaya dan sesuatu yang tidak baik. Katakan amin. Firman Tuhan yang katakan. Tapi Tuhan merencanakan dan memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang indah dan cerah dan penuh pengharapan. Jadi kalau saudara dan saya mungkin saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan dan sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, dan saudara mengatakan Tuhan tidak adil, itu adalah kata-kata daripada pendusta. Itu adalah kata-kata dari si pembohong, si jahat saudaraku. Karena Alkitab mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, tapi memberikan rancangan masa depan yang indah dan cerah. Amin. Alkitab mengatakan Allah tidak menetapkan saudara dan saya untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya minta untuk saudara dan saya kita sambut benar-benar supaya kita masuk dalam bulan baru dengan antusias, dengan kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk meraih apa yang saudara dan saya doakan. Dan di ayat 10 dikatakan yang sudah mati untuk kita. Yesus telah mati buat saudara dan saya. Yesus mati buat saudara dan saya supaya satu hari kita bersama-sama dengan dia dalam sebuah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Katakan amin. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Sebentar, boleh ayat 10? Kita hidup bersama-sama dengan
Dia. Jadi yang Yesus yang sudah mati untuk kita supaya kita yang berjaga-jaga, kita yang tidak berjaga-jaga, tadi berjaga-jaga siaga ya, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi apapun situasi saudara dan saya saat ini, apakah dalam berkelimpahan atau juga dalam hal kekurangan, ataukah sedang siaga, ataupun dalam keadaan yang saudara merasa sedang ada di titik nol dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu jalan keluar dan tidak mengerti kenapa seperti itu, ingatlah Tuhan punya rencana yang indah dan besar dan mulia dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia mau saudara dan saya hidup bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau saudara mendengar kabar baik, Injil yang adalah kekuatan Allah, Injil yang membawa orang kepada pertobatan, Injil yang membawa orang kepada keselamatan di dalamnya Yesus, saudara dan saya harus untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Amin. Tidak harus menjadi seorang pendeta, tetapi apapun profesi saudara dan saya, kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus membawa kabar baik, harus membawa berita keselamatan. Tidak ada Tuhan selain dari Yesus. Harus membawa berita keselamatan. Dia datang untuk orang yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Dia datang, Yesus datang untuk orang yang berdosa. Katakan amin. Haleluya. Di sini katakan, slide berikutnya, pendengar dan pelaku firman akan terluput dari masa sengsara. Apakah nanti akan terjadi masa sengsara? Ya, suatu hari. Ya, nggak usah kita menunggu nanti. Masa-masa ini mungkin banyak orang yang mengatakan sulit ya. Bahkan kita lihat, kita dengar di negara-negara lain bagaimana saling baku tembak. Saudaraku, kita buka firman Tuhan Yakobus 1 ayat 25. Apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Jadi sebelum kita datang ke gereja, kita harus berdoa, Tuhan siapapun pembicaranya, siapapun pengkhotbahnya, siapapun pendetanya, Tuhan berbicara buat saya, Tuhan berkati saya dengan kebenaran firman-Mu. Katakan amin. Jadi di sini dikatakan di ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Firman Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya, katakan amin. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Setiap tipuan iblis melemahkan. Setiap tipuan si jahat menakutkan. Alkitab mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, itu perbuatan dari si jahat. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Jadi di sini dikatakan di ayat 25, hukum yang memerdekakan orang dan ia di sini adalah saudara dan saya. Katakan amin. Saudara dan saya bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, saya mau bertanya, apakah sungguh-sungguh itu sebuah pekerjaan aktif atau pasif? Aktif, yes. Aktif berarti tidak mudah menyerah. Tidak lemah dengan keadaan yang ada. Tidak goyah. Kalaupun jatuh bangkit lagi, karena 7 kali orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak. Katakan amin. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi garis bawahi, sungguh-sungguh melakukannya.
akhir-akhir ini adalah akhir-akhir zaman yang semakin mendekat akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi mari kita lebih giat lagi daripada bulan lalu, daripada 2 bulan lalu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Katakan amin. Lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Maka saudara dan saya akan berbahagia oleh apa yang saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, oke. Di sini dikatakan poin pertama, manifestasi kerajaan Allah. Apa yang dikatakan? Tuhan selalu menyiapkan suatu tempat perlindungan yang aman, khusus untuk orang-orang percaya yang hidupnya benar. Tuhan selalu menyiapkan satu tempat perlindungan yang aman, khusus untuk orang-orang yang percaya yang hidupnya benar. Kita buka dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Apa yang dikatakan dari kitab Ibrani, saudaraku? Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ya, demikianlah firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Coba tadi di slide sebelumnya apa yang ditampilkan di ayat 27 ya. Di ayat 27 boleh? Sebelumnya tadi ada yang ayat. Nah, 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Tadi kita mulai bahwa kekudusan itu satu pemurnian ya. Dan dipisahkan dirinya untuk Allah. Ada pemisahan. Digoncangkan itu dalam arti digoncangkan berarti pemurnian terjadi, haleluya. Proses pembentukan itu terjadi. Saudara kalau mau nantinya satu hari bersama-sama Tuhan, saudara mau tidak mau, suka tidak suka harus mengalami nama pemurnian dan pengudusan daripada Tuhan. Digoncangkan untuk apa? Untuk menerima hal yang murni itu. Tuhan melihat kemurnian dan ketulusan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan berjubahkan kekudusan dalam sikap hati yang tulus dan murni datang kepada Tuhan. Katakan amin. Dikoncangkan, dan saya percaya saudara yang tetap bertekun di dalam Tuhan, saudara keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah, di sini di slide berikutnya dikatakan Allah memperluas kerajaannya di bumi untuk menyediakan kehidupan surga yang nyata bagi manusia. Allah kita itu, Tuhan kita itu kan dikatakan dia adalah raja, dominion berarti berbicara mengenai kerajaan. Tuhan, dia berbicara mengenai domain yaitu wilayah ya saudaraku. Jadi Tuhan Allah memperluas kerajaannya, Tuhan Allah memperluas kekuasaannya di bumi untuk menyediakan kehidupan surga yang nyata bagi manusia. Ingat firman Tuhan sebelumnya, tema sebelumnya, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, berbicara mengenai raja itu adalah kekuasaan. Tuhan berbicara mengenai dia yang punya wilayah. Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Jadi Tuhan memperluas kerajaannya di bumi untuk menyediakan kehidupan surga yang nyata bagi manusia. Jadi bukan hanya nanti, pasti surga nanti. Tapi Tuhan mau selama kita hidup di bumi, kita dapat menikmati damai sejahteranya. Amin. Kita dapat menikmati sukacitanya. Kita dapat menikmati penyertaannya. Kita dapat menikmati kehadirannya dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Tuhan yang Immanuel yang menyertai kita sampai pada kesudahan. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan Allah adalah gereja yang memanifestasikan kerajaan Allah di bumi.
Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan Allah adalah gereja yang memanifestasikan kerajaan Allah di bumi. Jadi apa yang ada di surga, Tuhan mau dimanifestasikan bagi kita anak-anak Tuhan yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang mau percaya kepada janji firman Tuhan, yang mau tetap taat dan bertekun di dalamnya. Katakan amin. Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan Allah adalah gereja yang memanifestasikan kerajaan Allah di bumi. Slide berikutnya dikatakan, di mana ada gereja, di situ kerajaan setan dihancurkan. Di mana ada gereja. Gereja saudara, mari kita bayangkan sama-sama, bukan hanya sekedar berbentuk gedung. Mari kita satukan pikiran kita, gereja bukan hanya sekedar berbentuk gedung. Atau ya itu ada gereja di hotel sana, di tempat gedung sana. Tidak, gereja dan saudara, gereja adalah saudara dan saya. Katakan amin. Katakan saya adalah gerejanya Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara benar-benar tertuju kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka saudara akan menghancurkan kerajaan setan. Amin. Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya, ada orang-orang yang dipulihkan. Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya, ada orang-orang yang bertemu kepada Yesus. Amin. Tuhan mau melalui hidup dan saya, hidup saudara dan saya, orang-orang lain dipulihkan. Amin. Tuhan mau lewat hidup saudara dan saya, orang-orang yang letih, lemah, lesu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara, maka Tuhan juga mau melalui hidup saudara, orang lain mengalami kelegaan. Amin. Saudara berada sebagai anak-anak mahasiswa, saudara ingat, anak-anak muda, engkau harus berani hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataan, perbuatan, kesetiaan, dan kekudusanmu. Hidup kita sebagai orang tua banyak hal yang kita lalui. Mari hidup kita memandang kepada Tuhan untuk membawa menjadi teladan bagi keluarga kita, menjadi teladan bagi sekeliling kita, menjadi teladan lewat kehidupan kita di dalam pertobatan. Katakan amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, di mana ada gereja, di situ kerajaan setan dihancurkan. Gereja harus melakukan hal-hal yang berdampak baik. Saudara dan saya harus melakukan hal-hal yang berdampak positif. Gereja bukan hanya gedung, gereja bukan hanya tempat pertemuan seperti yang kita lihat, wah ada salib itu gereja. Tapi gereja adalah saudara dan saya yang harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Demikian firman Tuhan kita buka dari Matius 5 ya saudaraku. Apa yang dikatakan Matius 5 saya teringat ya saudara. Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya banyak mendengar kesaksian rumah tangga dipulihkan bukan karena banyaknya celoteh dari para istri, tapi melihat sikap perubahan dari pasangannya. Wah, dia gak banyak bicara lagi. Benar gak ya? Kita sering mendengar kesaksian. Tapi lewat kehidupan sehari-hari, lewat perbuatannya, pasangannya bertobat. Pasangannya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Enggak dengan perkataannya, tapi lewat perbuatannya. Kita pun sebagai orang tua, anak-anak kita secara tidak langsung pasti melihat, benar enggak orang tua saya memiliki kehidupan doa? Benar enggak orang tua saya melakukan firman Tuhan? Benar enggak? Jadi kita memenangkan orang lain lewat perbuatan kita. Katakan amin. Kita memenangkan orang lain lewat pertobatan kita. Dan saya percaya orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh tanpa dia bicara, Tuhan yang akan kirimkan jiwa-jiwa. Amin. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tanpa dia ketahui, Tuhan sendiri yang kirimkan jiwa-jiwa itu datang kepadanya. Entahkah itu dia lagi bercerita, entahkah itu dia lagi berkeluh kesah, entahkah itu dia tiba-tiba kita dipertemukan dan kita melihat bahwa kehidupan orang tersebut seperti kehidupan kita di masa lalu. Ingat, itu adalah jiwa yang Tuhan kirimkan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Untuk apa? Saudara menyaksikan
bahwa saudara dan saya sampai pada hari ini itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara dan saya bisa bertahan sampai pada hari ini. Haleluya. Nah, slide berikutnya dikatakan, poin yang kedua, perjamuan kasih anak domba. Mari kita buka Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 supaya kita baca dulu firman Tuhan. Apa yang dikatakan dari Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi saudaraku, Tuhan mau kehidupan kita, Tuhan mau hidup kita untuk senantiasa berjubahkan kebenaran dan kekudusan. Di sini dikatakan ada 5 karakteristik perjamuan kawin anak domba. Pertama dikatakan di sini poinnya adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya berlangsung pesta. Saya percaya di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah tantangan, anak-anak Tuhan dipelihara. Amin. Saya percaya di tengah-tengah masa kesesakan kita ada pemeliharaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan, walaupun mungkin ada yang punya kesaksian bahwa penyediaan itu mungkin di saat-saat terakhir, tapi tetap saudara dan saya dipelihara Tuhan. Katakan amin. Tetap saudara dan saya ditolong Tuhan. Dan orang-orang yang menikmati perjamuan kawin anak domba itu ya dikatakan di dalamnya berlangsung pesta. Tidak ada namanya kesusahan, tidak ada namanya kesedihan, tidak ada namanya sakit hati, tidak ada namanya tangisan. Yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Nah, poin yang kedua di sini dikatakan Yesus menjadi raja dalam perjamuan kasih anak domba. Ingat saudaraku, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan di atas segala tuan. Dia yang memiliki wilayah, dia yang berdaulat saudaraku. Di poin yang ketiga dikatakan semua orang bersukacita di dalam perjamuan. Di slide berikutnya dikatakan semua orang memakai pakaian lenan halus yang putih bersih. Lenan halus yang putih bersih. Lenan halus ini melambangkan perbuatan-perbuatan baik dan benar yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan baik dan benar. Benar menurut apa yang firman Tuhan katakan. Kalau orang dunia mengatakan adalah ngapain sih istilahnya, dalam arti ngapain ngampunin, saya tidak akan mengampuni dia sampai kapanpun. Tapi firman Tuhan, hukum Allah mengatakan kita harus mengampuni. Karena kalau kita nggak mengampuni, Bapa di surga juga nggak akan mengampuni. Benar kan? Itu firman Tuhan katakan. Jadi dalam arti lenan halus ini perbuatan-perbuatan baik dan benar. Benar berdasarkan firman Tuhan. Dan jangan katakan untuk melakukan itu gampang. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Dan saudara harus wajib hukumnya kalau kata saudara kita. Tidak boleh tidak untuk kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin.
Kalau hidup keagamaanmu di dalam Matius 5 ayat 20. Coba kita tampilkan Matius 5 ayat 20. Ya, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana pendapat saudara, Bapak Ibu? Itu adalah sebuah ketetapan bahwa hidup saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran, harus hidup di dalam kekudusan, harus hidup di dalam pertobatan. Tidak ada istilah kompromi bagi orang-orang yang mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Katakan amin. Dan dikatakan poin 5 yang berikutnya, semua yang berada dalam pesta berbahagia. Dan kemudian dikatakan di slide berikutnya, kedatangan Yesus. Di dalam kedatangan Yesus, saudaraku, ada pemisahan antara orang yang hidup dalam ketaatan dan tidak. Hidup dalam ketaatan bukan hanya berbicara hari ini, ya saya hari ini taat untuk melakukan firman Tuhan, besok kayaknya tidak, saya nggak usah taat dulu deh, saya relax sejenak dulu. Tidak, saudaraku. Hidup dalam ketaatan sampai seumur hidup saudara dan saya, sampai Tuhan memanggil. Dalam arti saudara dan saya harus nantiasa hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu bukan berbicara mengenai sebulan, 2 bulan, seumur hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan kehidupan saya yang masa lalu? Gitu kan ya. Saudara tidak usah berpikir mengenai masa hidup yang lalu, tapi saudara berpikir dan berjuang untuk masa hidup sekarang dan yang akan datang. Hidup di dalam ketaatan. Katakan amin. Karena masing-masing orang akan memetik buah dari hasil hidupnya. Bagaimana? Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta, Pastor, saya dulu banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada Alkitab memang mengatakan mengenai tabur tuai, tapi kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Tapi bagaimana dengan hukum tabur tuai? Saya percaya di dalam pertobatan kita yang sungguh-sungguh, Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Penyayang dan Pengampun. Dia akan mengampuni. Dan kita berdoa untuk hal-hal yang tidak baik tidak diturunkan kepada keluarga dan keturunan kita. Katakan amin. Tapi biarlah hal yang baik, hal yang benar itu boleh dinikmati dalam hidup saudara dan saya, dalam keluarga dan keturunan kita. Amin. Karena masing-masing orang akan memetik buah dari hasil hidupnya. Bagaimana dengan Pastor Loli? Mungkin ada yang berkata, saya melihat hidupnya baik-baik saja, tapi saya tahu bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Bukan urusan kita, bukan bagian kita. Amin. Bagian kita adalah lakukan saja apa yang kita ketahui. Bagian orang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Ingat, kita gak berhak juga menghakimi. Amin. Tapi bagaimana hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan surga adalah tempat Allah bertahta dan orang-orang percaya hidup bersamanya. Di dalam slide berikutnya dikatakan, surga adalah tempat Allah bertahta dan orang-orang percaya hidup bersamanya. Yaitu saudara dan saya. Suatu hari akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Bukan hanya saudara dan saya, tapi bagaimana hidup keluarga kita, keturunan kita, sekeliling kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada. Di sana ada intervensi kerajaan Allah, ada manifestasi kerajaan Allah, ada kehadiran Tuhan, ada pertobatan, ada keselamatan. Itu bagian tugas saudara dan saya. Bukan hanya bagian dan tugas pendeta saja, bukan hanya tugas penginjil saja, tapi tugas saudara dan saya untuk membawa pertobatan lewat doa, perbuatan, dan kebenaran yang saudara lakukan. Amin. Mari kita berdoa.